Di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 mulai. Demikian firman Tuhan ayat Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21 terlebih dahulu. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen sekarang status kedudukan, cara berpikir sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kita kerap kali jadi orang Kristen menyadari bahwa saudara dan saya pasti kalau ditanya mau seperti orang Farisi dan ahli Taurat, saya yakin tidak ada orang satu di sini yang berani bilang mau, tidak ada toh. Takut semua toh. Tidak mau toh. Tapi apakah saudara sadar bahwa saudara ini ternyata sama persis sama orang Farisi dan ahli Taurat? Coba kita periksa. Jadi kita periksa diri kita masing-masing. Karena selalu saya katakan, kekristenan itu tidak usah rombongan, saudara. Tapi saudara itu selalu senangnya itu rombongan. Kalau rame-rame itu rasanya gini loh. Selalu kalau saya tanya, senang rombongan, kalau sembahyang itu senang rombongan atau senang sendiri-sendiri? Hah? Sendiri. Kalau sendiri coba kuat berapa menit? Kalau sama-sama kuat berapa jam? Kuat mana? Kuat kalau sama-sama. Lalu alasan saudara bilang apa? Lidi kalau satu gampang putus. Kalau banyak kuat Pak Yusa. Saya bilang amin. Memangnya begitu. Bersatu kita teguh. Bercerai kita. Tetapi konsep Alkitab. Jalan ke surga. Lebar gitu. Sempit. Jalan ke neraka. Nah sekarang jalan ke surga itu gandeng-gandengan Panda. Hah? Enggak. Lah kalau enggak berarti jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau jalan sendiri takut. Enggak kuat. Kalau bersama-sama kan, kalau aku tidak kuat, digandeng orang lain. Ya toh, betul lah. Nah, lalu saudara ini secara tidak sadar punya konsepnya konsep siapa? Konsep dunia, bukan konsepnya Yesus. Maka dari itu saya berkata, banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa dia masih hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kita periksa lagi. Di dalam ayat ke-20 ini, ada atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila atau kapan kerajaan Allah akan datang. Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat bertanya khusus kepada Tuhan Yesus, kapan kerajaan Allah ini datang? Padahal yang dinamakan orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang belajar Alkitab, dinamakan ahli Taurat. Berarti dia ahli Alkitab. Nah, sekarang saudara jadi orang Kristen itu belajar Alkitab apa enggak? Hah? Belajar toh? Kalau enggak belajar itu sudah enggak masuk orang Kristen. Karena orang Kristen cuma hanya datang, cuma dengar, pulang. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah dengar firman dan pelaku firman.
itu orang Kristen. Nah, sekarang saudara jadi orang Kristen mesti belajar Alkitab, karena Alkitab ini firman Tuhan. Nah, kenapa orang Farisi dan ahli Taurat ini sudah belajar Alkitab dan bahkan dikatakan ahli, tetapi kenapa dia tanya sama Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Karena ternyata setelah dipelajari Alkitab ini, mereka tidak pernah mendapatkan tanda-tanda. Tidak pernah dapat melihat bahwa kerajaan Allah sudah datang. Karena apa? Kerajaan Allah berbicara seluruhnya terpusat kepada Yesus Kristus. Kerajaan Allah sudah datang, tetapi kenyataan orang ahli Taurat dan orang Farisi tanya sama Yesus karena dia tidak dapat mengerti bahwa pusat kerajaan Allah adalah Yesus. Kalau kita kerap kali nyanyi, dapat Yesus, dapat segala-galanya. Maka dari itu saudara, pada waktu saya ada di Israel, kemudian di sana itu kan tur terus dari pagi sampai sore, sampai sore, jalan banyak dan lelah. Lalu kalau orang itu sudah jalan terus, lalu ketemu tempat tidur, kira-kira rasanya kayak apa? Hah? Waduh, ini loh tempat yang paling saya rindukan saat itu, betul toh? Sebab tempatnya AC dan di hotelnya itu AC. Saya sampai di hotel, saya bilang, aduh Tuhan, ini loh tempat yang paling nyaman saat ini. Kita letakkan tubuh geledet di tempat tidur, langsung terus ngorok. Hilang. Karena apa? Nikmat sekali. Betul? Lalu pada waktu itu 3:30 pagi dibangunkan Tuhan. Bangun, bayang. Kira-kira kalau saudara capek luar biasa, tidur enak, dibangunin gitu, jawaban pertama apa? Bilang apa? Oh ya Tuhan, aku mau datang. Wong aku cinta Engkau. Bisa bilang gitu? Ayo jujur. Coba kalau nanti dialami, matanya masih kepengen tidur, badannya capek semua kepengen tidur, Tuhan bangunin sembahyang. Jawaban kamu apa? Persis jawaban saya. Ngantuk Tuhan. Saya juga gitu, jangan bilang-bilang, wah kalau Buya Pak Yusak enggak, jangan munafik, saya bilang. Yusak juga manusia biasa, sebab firman Tuhan berkata tidak ada manusia yang baik. Pada waktu itu saya jawab gini, ngantuk Tuhan. Selalu Tuhan kita itu Tuhan yang rendah hati dan panjang sabar. Tetapi dia selalu cuma 2 atau 3 kali. Setelah itu kamu tidak mau, Tuhan jalan lewat. Dia raja di atas segala raja sudah mau turun, mau rendahkan diri, mengunjungi kamu, terserah kamu. Pada waktu itu saya berkata, ngantuk Tuhan. Lalu Tuhan ngomong begini, aku datang mengunjungi kamu mau datang kepadaku enggak? Oh mau, saya bilang. Kalau mau ya bangun. Iya, saya bangun. Saya sembahyang. Jadi terus saya berkata gini. Aku mengucap syukur Tuhan karena Engkau itu Allah yang rendah hati dan lemah lembut. Mau tahu keadaanku. Tuhan berkata, kamu ini di mana Yusak? Oh ya, aku ini di mana ya? Karena orang capek tidur enak, baru tidur enak bangun, mana inget? Yang diinget-inget tempat tidur. Sehingga pada waktu saya ditanya, kamu di mana Yusak sekarang? Iya, saya di mana?
Terus pikiran saya jadi sadar karena mulai mikir sungguh-sungguh, ndak sambil ngantuk karena tegang. Oh ya, saya di mana? Oh, di Israel, Tuhan. Nah, Tuhan bilang, baik, kamu sudah sadar 100% sekarang. Kamu sekarang di Israel, dan aku menemui engkau seperti aku menemui Salomo. Sekarang aku menemui engkau dan aku memberikan kesempatan kepadamu. Wah, tegang saya. Wah, tambah pikiran, telinga, hati dipusatkan semuanya. Apa Tuhan? Sekarang aku tanya kepadamu dan aku mau berikan kepadamu. Minta apa saja aku berikan kepadamu. Seperti aku berbicara kepada Salomo, aku berbicara kepadamu saat ini. Minta apa saja yang kamu minta, aku berikan. Kira-kira kalau saudara ditanya gitu minta apa? Hah? Pasti yang diminta adalah masalah pertama yang paling mengganggu pikiranmu, betul lah? Hah? Betul enggak? Coba kalau suamimu bikin sakit hati, bikin kamu sengsara, itu masuk permintaanmu enggak? Masuk. Anak-anak, ekonomi, kesehatan. Kalau seandainya pada saat itu kamu sedang teler karena sakit, apalagi kalau sudah divonis dokter kanker, ganas, terus yang diminta pertama kali pasti sembuh enggak? Waktu saya ketemu seorang ibu, saya tanya, "Ibu, kalau kamu ditanya Tuhan begitu minta apa?" "Wah, Pak Yusa, saya mestinya tulis semua urut kira-kira sebuku tebel." Dapat semua enggak? Dapat, karena Yesus sudah berjanji. Tapi engkau periksa diri kita masing-masing. Adakah hidupmu itu terikat oleh pimpinan Roh Kudus? Ataukah hidupmu terikat oleh kepikiran dan masalahmu? Di situ kamu akan kelihatan, saudara tahu. Sebab kalau engkau tidak biasa berjalan dengan Yesus, kalau engkau tidak biasa berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, engkau tidak akan dapat setiap saat berdoa. Tuhan Roh Kudus, tanya kepada dia. Ini adalah barometer, ukuran di mana saudara dapat mengukur dirimu sendiri. Engkau berjalan di dalam dunia atau engkau berjalan di dalam Roh Allah. Banyak orang tidak bisa mengerti. Dan saya pun tidak bisa mengerti kalau tidak mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Maka pada waktu itu, karena saya dari kecil sudah dididik Tuhan jatuh bangun sampai gepeng. Dan saya dididik sebelum jadi hamba Tuhan, dididik Tuhan khusus dari umur 12 sampai umur 45. 33 tahun saya dididik pribadi dengan Yesus. Dan suruh baca Alkitab, suruh alami. Suruh baca Alkitab, suruh alami. Sampai akhirnya saya berkata, wah Tuhan gepeng sungguhan. Sebab saya nakal. Saya mau mengalami semuanya. Saya mau mengalami bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Benar, kuasa. Tunjukkan kalau engkau sungguh kuasa. Loh, saudara jadi orang Kristen belum pernah nakal seperti saya. Nyobai Tuhan, nantang Tuhan. Loh, ini gila-gilaannya saya. Tuhan bilang, jangan kamu lakukan. Sengaja saya lakukan. Saya bilang, buktiin kuasa mana. Gila enggak? Maka saya bilang, Tuhan itu cari orang gila. Karena apa? Kalau orang gila sembuh, pasti setia. Betul enggak? Tapi kalau orang enggak pernah aneh-aneh, nurut Tuhan bilang, iya, tapi iyanya ya mulut. Karena apa? Punya penyakit asma.
Katanya si Neneng tadi lo ya, bukan saya yang ngomong. Asal mangap. Artinya ya, tapi artinya ndak. Orang asma itu kan gitu tuh, tapi ndak napas. Tapi ndak napas, ndak. Cuma mangap-mangap tapi ndak masuk. Karena apa? Pembuluh pernapasannya nyempit. Hidup kekristenan kita harus mengalami secara nyata. Dan pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan Roh Kudus. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata, Roh Kudus ada di dalam kamu. Dan dia akan menolong kamu. Akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sekarang Yesus Tuhan tanya, siapa yang tahu maksud dan kehendaknya Tuhan Yesus? Roh Kudus, bukan saya. Lalu saya berdoa, Tuhan Roh Kudus minta apa? Tolong dong Tuhan, pimpin ini bagaimana? Aku minta apa ini? Mau minta karunia? Ya dek bener dek salah. Mau minta kekayaan? Salomo jatuh kekayaannya. Karena kayanya istrinya jadi banyak. Dan dia akhirnya menyembah berhala karena istrinya. Wah salah lagi. Minta apa Tuhan? Wah akhirnya Roh Kudus. Saya tanya, Tuhan Roh Kudus minta apa? Roh Kudus mengarahkan. Ini perhatikan. Roh Kudus adalah seorang penolong. Dia tidak menetapkan, tetapi dia mengarahkan. Kalau kita menyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah, yang Tuhan yang mana yang menetapkan? Hah? Roh Kudus atau Yesus? Yesus. Kalau Roh Kudus penolong. Kalau Yesus suamiku. Loh, betul dah? Kamu ini calon pengantin perempuan Yesus dah? Iya. Nah, jadi suamimu siapa? Kepala rumah tangga. Yang menetapkan siapa? Yesus. Tapi Roh Kudus adalah perlunya Roh Kudus memuliakan Yesus. Sebab Roh Kudus penolong. Ibu-ibu ini punya nama siapa? Adam pada waktu dijadikan, lalu Allah melihat Adam tidak punya penolong yang sejodoh. Lalu Allah berkata, Adam, aku jadikan perempuan ini dan berikan kepadamu sebagai penolong. Saudara tahu, ibu-ibu tahu, kalau engkau itu punya predikat, punya nama, punya jabatan, dinamakan penolong. Jadi status Anda seperti Roh Kudus. Tapi ibu-ibu kerap kali jadi pentung. Suami, kalau istri biasanya kalau istrinya pinter, lebih-lebih kalau istrinya yang pinter cari duit. Kalau istri pinter cari duit, pasti punya suami yang tidak pinter cari duit. Pasti. Kenapa? Itu sudah hukum alam. Kalau tidak begitu, tidak sejodoh. Lah kalau pinter sama pinter, bubar anake kocar kacir. Ya dah. Jadi kalau yang satu pinter, mesti dikasih jodoh yang tidak pinter. Supaya saling melengkapi. Itu keadilan Allah. Tapi kalau ibu-ibu yang pinter cari jodoh, kok cari jodoh. Kalau ibu-ibu yang pinter bekerja cari duit, lalu bilang apa sama orang-orang? Bagaimana dengan suami Anda? Itu golongan untuk jadi pelayan anak-anak. Bagaimana Bu? Ini mau ada usaha ini, tanya suami enggak? Oh enggak,
saya yang memutusi. Itu hak saya yang kerja. Suami ikut saja, suami saya baik kok, nurut. Itu alkitabiah apa enggak? Tidak. Melanggar firman. Tapi jangan enak-enak suami-suami bilang, aku kepala rumah tangga, kau enggak. Dari segala sesuatu harus tanya saya. Belajar seperti Yesus. Yesus kalau mau mengambil keputusan apa-apa, tanya. Ya mesti orang itu tanya kepada Roh Al-Kudus, penolong. Sebab tujuan daripada Roh Al-Kudus selalu memuliakan Yesus. Tujuan daripada ibu-ibu harus mengagungkan rumah tanggamu dan nama suamimu. Tapi suami tidak dapat diagungkan tanpa istri. Saudara tahu? Ini Roh Al-Kudus fungsinya luar biasa. Maka dari itu Yesus pada waktu itu bertanya kepada saya bertanya kepada Roh Al-Kudus. Dan Roh Kudus mengarahkan. Dia berkata kepada saya begini. Siapa yang memanggil kamu menjadi hamba Tuhan? Tuhan Yesus. Siapa yang memberi kamu kekuatan untuk mampu melakukan tugas yang Tuhan berikan? Yesus Tuhan. Siapa yang memilih kamu? Yesus Tuhan. Jadi segala-galanya siapa? Yesus. Jadi pikir. Saya mulai mikir, otak saya. Kalau segala-galanya Yesus, lalu Roh Kudus memberikan pikiran kepada saya begini. Kalau dalam rumah tangga anak tergantung kepada bapak, oh ngerti saya, ngerti Tuhan, ngerti saya bilang. Terus saya bilang, jadi saya kalau bisa menyenangkan hatinya Yesus, saya dapat segala-galanya dong Tuhan. Ya, sekarang jawab. Saya mau menjawab, saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau minta satu perkara. Tuhan belum jawab, saya belum ngomong, Tuhan Yesusnya sudah mesem-mesem. Sama saya mesem-mesem. Apa? Coba katakan. Loh, kenapa kok Tuhan kok mesem-mesem? Lah Tuhan sudah tahu jawaban wong Roh Kudus yang ngajari. Lalu saya berkata, saya minta satu perkara. Apa? Karunia daripadamu. Tidak minta banyak. Minta apa? Minta karunia untuk dapat menyenangkan hatimu setiap saat. Tidak minta yang lain. Aku minta satu perkara untuk dapat menyenangkan hatimu Tuhan Yesus setiap saat. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus manggut-manggut dan dia berkata begini. Berbahagialah engkau hambaku. Salomo minta hikmat, dia jatuh karena hikmat. Salomo minta segala-galanya, dia diberikan, tetapi jatuh karena segala-galanya. Tetapi jikalau engkau minta kepadaku, menyenangkan hatiku, mana mungkin kau jatuh. Kalau saya menyenangkan hatinya Yesus, tidak pernah berbuat dosa. Betul enggak? Karena mau berdosa, Roh Kudus bilang, kamu tidak boleh berbuat dosa, karena kamu harus menyenangkan hatinya Yesus. Oh iya Tuhan. Lalu kalau kita menyenangkan hatinya Yesus setiap saat, bertanya kepada pimpinan Roh Kudus, Yesus bilang apa? Kalau engkau menyenangkan hatiku, Yusa, apa saja yang aku punya, engkau punya. Sebab Alkitab berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau di dalam aku, firmanku di dalam kamu, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Loh, saudara tahu? Tapi kenapa Yesus ditanya oleh orang Farisi perkara ini? Karena orang Farisi ahli Taurat, dia belajar firman, tetapi dia tidak bisa lepas pikirannya dari perkara-perkara duniawi. Orang Kristen zaman sekarang datang ke persekutuan, cari hamba Tuhan, yang dicari apa? Kesembuhan, berkat. Betul enggak? Ayo.
Saya kerap kali ditanyai orang gini, Pak Yusa tolong berdoa buat saya. Ada apa? Tolong tanyakan Tuhan. Perusahaan saya bangkrut, Pak. Ayo. Kalau itu mau datang sama Tuhan itu yang dicari siapa? Tuhan. Kemudian tujuannya apa? Motivasinya apa? Perkara dunia lagi enggak? Iya, supaya perusahaannya maju. Supaya untung, supaya diberkati. Padahal rahasia firman berkata, cari kerajaan surga serta kebenarannya lebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan. Kita harus rubah konsep hidup kita, kepercayaan kita, pengikutan kita akan Yesus. Kalau saudara lakukan firman, saudara akan luar biasa. Benar. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Berpikir hanya perkara-perkara dunia. Semua akan diberikan oleh Tuhan sekaligus. Karena Yesus sendiri menjawab setelah itu. Ayat 21. Ayat 20. Yesus menjawab katanya. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Berarti kerajaan Allah tidak dapat engkau cari dengan penglihatan dan mata biasa. Tetapi kita harus mengalami secara pribadi sampai itu berbuah di dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan bahwa Allah luar biasa. Contohnya ibu tadi bersaksi bagaimana? Om Ishak mengatakan jangan ke RRC. Tapi Tuhan mengatakan pergi ke RRC. Dan selama dia di dalam perjalanan sebelum sampai ke RRC, pasti ibu ini tanya-tanya. Hamba Tuhan bilang tidak, ini Tuhan bilang iya. Rasanya aku digerakkan gitu. Tapi selalu tanya-tanya, betul tak? Pasti tanya-tanya, kenapa? Belum ada buahnya, belum ada buktinya. Yang benar mana? Tapi setelah dia masuk ke RRC, dia mengalami mujizat, dia mengalami pertolongan Tuhan, ajaibnya Yesus. Dia mesti tidak tanya lagi, manggut-manggut. Memang aku diutus ke sini, ini benar loh, betul tak? Jadi hasil buah itu yang menyatakan bahwa kerajaan Allah yang kamu ikuti itu benar. Maka dari itu saudara, selalu saya katakan, Yesus berkata, pohon dilihat buahnya. Setiap perkataan kita dilihat buahnya. Kalau tidak berbuah, bukan daripada Tuhan. Maka dari itu, jangan menyalahkan hamba Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Tapi pribadi kita hubungannya dengan Yesus. Dan engkau harus punya pengalaman. Dan firman ini masukkan, tumbuhkan, jalankan. Dan siram terus dengan doa. Dan apa terjadi? Berbuah. Dari buahnya akan dilihat. Dan kalau ibu tadi sudah memetik buahnya dan merasakan seumur hidup, dia tidak akan lupa pengalaman itu bersama dengan Yesus. Dan mati pun untung, dan dia selalu berkata, rasanya masih muda. Karena memang hidup kekristenan itu muda terus, saudara. Sebabnya apa? Sebab jiwa dan roh kita itu tidak pernah jadi tua, tapi tubuh kita jadi tua. Kemampuan kita terbatas, tapi jiwa dan roh kita selalu berkembang terus. Saya asal ketemu orang, saya sekarang sudah 53, asal ketemu orang dia bilang, wah Pak Yusa, asal ketemu kamu kok mesem terus. Tambah muda, tambah muda, tambah muda. Saya bilang, amin. Tapi kalau saya ditanya orang, mau sampai umur berapa Pak Yusa? Saya cuma berapa? Saya cuma minta umur 60. 7 tahun lagi saya kalau boleh Tuhan, aku menyelesaikan tugas dan aku mohon pulang. Anak saya barusan protes sama saya.
egois. Saya bilang, bukan egois nak, itu kerinduan ayahmu. Tetapi kalau Tuhan mengendaki diperpanjang, itu hak daripada dia. Jikalau engkau tidak kepengen ditinggal ayah cepat-cepat, senangkan hatinya Yesus. Dan Yesus akan memberi apa yang menjadi kehendakmu. Tapi kalau ayah ditanya, ayah selalu berkata, Tuhan 7 tahun lagi aku selesai ya Tuhan, pulang. Kenapa sih papa kok kepengen pulang? Papa tidak pernah dapat melupakan Firdaus dan tinggal bersama dengan Yesus. Sebab saya sudah dibawa ke sana, saya tinggal bersama dengan dia, dan saya selalu merindukan bersama dengan dia. Kenapa? Karena dengan dia segala-galanya, saudara tahu. Kita menjadi orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan dia. Kalau dia memerintah, engkau tidak perlu takut. Kalau dia sudah bersabda, pasti digenapi. Asalkan engkau setia kepada dia. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia berkata, aku tidak akan tinggalkan kamu. Piatu, aku beserta dengan engkau sampai akhir zaman. Coba, kalau saudara renungkan. Kalau saya pikir secara manusiawi dan masih berpikir secara orang Farisi dan ahli Taurat. Enak jadi dokter atau enak jadi penginjil? Saudara jujur saja sekarang, saudara ini orang Kristen. Anak kecil saja ini loh ngomong, enak mana jadi dokter sama penginjil? Enak jadi dokter. Anak umur berapa itu? Sudah tahu. Sebabnya apa? Kalau dokter itu uangnya banyak, betul tak? Lah, sekarang kalau saudara punya anak, sudah jadi dokter, sudah kedudukannya sudah mulai nanjak, sudah beden, lalu lepas semuanya. Kira-kira saudara dukung dia atau puji Tuhan? Atau saudara bilang, oh. Seorang ayah yang dia kaya, anaknya jadi dokter, sudah kira-kira kalau dia mau lepas jadi dokter, jadi hamba Tuhan, ini ayah mikir enggak? Wah, nanti yang nanggung keluarganya siapa? Kalau enggak ada, terpaksa mesti aku turun tangan ini. Uangnya mesti ngalir. Wah. Kira-kira ayah itu ngomongnya bilang, puji Tuhan. Atau kamu sudah pikir-pikir, apa itu betul dari Tuhan? Ayo, jujur saudara coba. Ayah saya juga begitu. Ngomong apa? Apa? Tutup praktek. Iya, jadi hamba Tuhan. Siapa yang ngomong? Tuhan. Caranya ngomong bagaimana? Lu yang ngomong macam-macam. Melalui mimpi, melalui tanda-tanda, melalui suara. Wah, apa betul? Lalu saya bilang, lu papa ini kan ahli Alkitab, papa khotbah, papa majelis. Kok enggak? Wah, belum ngalami aku. Nah iya, saya bilang itu. Tapi sekarang ayah saya, saudara tahu, luar biasa. Sejak saya khotbah di Ciloto, waktu dia turut retreat, ayah duduk di belakang, Tuhan berkata, aku jamah. Dan ayah saya dijamah Tuhan. Sekarang Allah banyak berbicara dengan dia. Dia lalu sekarang kalau saya bilang, Pak, Tuhan ngomong apa? Wah, Tuhan banyak bicara. Tuh, papa kalau ngomong gitu sekarang mulai sama majelis-majelis yang lain mulai dianggap orang sinting enggak? Ya, aku enggak sakit hati karena aku dulu seperti mereka, enggak tahu. Tapi sekarang aku ngalami sendiri. Loh, saudara tahu? Sekarang kalau dia ketemu saya bilang, Tuhan pesan begini? Iya, betul itu. Tapi bagaimana pikiran papa? Wah, memang sulit ini. Mengusir pikiran ini yang lama ini susah.
Sebab Tuhan berkata kepada saya, loh ini omongan ayah sendiri. Anak, engkau harus belajar hidup dalam penyerahan yang total. Ayah saya pikirannya jalan terus. Penyerahan yang total itu kayak apa? Coba buktikan. Tuhan berkata, seperti Maria, dia belum kawin, dia belum pernah dijamah laki-laki, mengandung, rela dihina, rela dirajam, rela diceraikan, rela difitnah. Lalu ayah saya ngomong apa? Itu kan zaman dulu. Zaman sekarang ada enggak orang yang bisa menyerah total? Ayah saya ngomong sama Tuhan begitu. Coba kasih contoh supaya saya bisa lihat di dalam hidupnya. Ayah saya, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus belajar seperti Yusa. Masih tanya, Yusa yang mana? Kenapa? Karena ini tidak mikir kalau anaknya sendiri ini sudah hidup dengan Yesus secara pribadi begitu tuh dia susah. Wong anak, siapa orang tua mau kalah sama anaknya? Ayo jujur. Ya dah, tidak mau dah. Tidak mau, rasanya lebih pinter. Lalu kalau ngomong sama anaknya selalu bilang, belum pernah makan asam garam dunia sudah ngomong. Waduh. Padahal asam garam dunia kecut sama asin tidak enak. Lalu Tuhan berkata, Yusa sama mana? Yusa anakmu. Lalu dia mulai membayangkan hidup saya. Dia kalau ketemu saya selalu bilang apa? Kalau saya mikirkan kamu ini kayak orang sinting. Tidak masuk akal, orang nekat. Dia kalau ngomongin saya, hidupmu ini Yusa, sebetulnya kalau menurut saya itu hidup orang yang sembrono, ceroboh. Kenapa? Orang kok nekatnya kayak gitu. Langsung dia setelah diberitahu Tuhan, sekarang kalau ketemu saya dia bilang, Papa bagaimana? Aku tidak bisa seperti kamu. Kenapa? Aduh, ini ngalahkan pikiran susah. Sebab bagaimana Tuhan mengatakan pergi, belum ada uang, pergi, belum ada apa-apa, mana mungkin, ini mikir. Coba kalau saudara bulan Januari, Februari Tuhan berkata pada saya, Yusa jangan melayani, menyendiri dengan aku 40 hari 40 malam, makan 1 hari cuma boleh sekali, tidak boleh omong sama orang, tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca Quran, hanya baca Alkitab sama berdoa dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Setiap hari 40 hari. Kira-kira terus saudara bilang apa? Terus istri sama anak-anakku kalau aku tidak melayani makan apa Tuhan? Mikir enggak? Mikir enggak? Padahal anak saya yang di negeri Belanda, anak perempuan itu 1 bulan 1 juta. Anak itu saja. Ayo, mikir enggak? Kalau mikir, percaya enggak? Tapi bisa nyanyi. Tuhan menetapkan. Wah, jempol kalau nyanyi. Makanya banyak yang asma. Praktek. Maka engkau akan melihat dan memetik buah. Saya tinggal. Saya berkata, oke Tuhan, saya pergi. Dan apa terjadi? Saya tidak pernah pikirkan istri dan anak-anak saya. Kenapa? Saya percaya Allahku pasti pelihara. Bagaimana caranya? Tidak usah tahu. Allahku maha kuasa. Dan selama saya di dalam pengasingan, istri anak-anak saya tetap dipeliharakan. Orang mengirim berkat berapa? 2,7,5 juta. Tetap tidak dikurangi. Apalagi yang merintah itu Allahku. Berdiam diri bersama dengan aku. Saya bilang oke. Susah-susah pacaran sama Tuhan senang.
Dan Tuhan pelihara. Iya. Saudara percaya enggak? Kayaknya kalau dengar gitu kayak dongeng ya. Saya juga mengalami kayak dongeng. Anak saya juga bilang, hidup kita ini kok kayak dongeng ya Pak? Iya. Saudara boleh tanya Pak Samudi sama istrinya ini loh. Makanya saya kalau melayani di mana-mana saya tidak peduli. Yang penting menyenangkan hati Yesus. Saya melayani di satu tempat yang kecil. Kecil. Pulang, sudah pulang, naik mobil. Dan naik mobil, dikejar. Ada orang lari-lari ngejar saya. Kaca saya diketok. Tok, tok, tok. Ada apa? Ada berkat sedikit, Pak. Ada berkat sedikit. Oh ya, terima kasih, puji Tuhan. Plok. Saya pulang. Sampai rumah. Sudah ganti, sudah makan, sudah mau istirahat. Aduh Tuhan, aku mau istirahat dulu. Baca Alkitab, ya. Sembahyang, ya. Mau tidur. Tadi ada berkat, dia tak ambil berkat. Sobek set. Selembar kertas. Cek. Ser. Lihat. Hah, nolnya kok 6. Nolnya 6. Saya bilang, oh nolnya 6. Lalu saya lihat depannya. Berapa angka depannya? Biasanya 1, 2, itu biasa. Ini 5. Oh. 5 nolnya 6. Orang bilang, dagang susah. Cuan sulit. Anak Tuhan tidak sulit. Waktu saya buka, 5 tio. Gotiao ini Tuhan. Iya. Terus saya bilang, ini untuk siapa Tuhan? Kantongin, tak kantongin. Sebab saya itu selalu kalau dapat selalu mesti saya berdoa. Untuk siapa? Kadang-kadang Tuhan berkata, salurkan. Saya pulang dari Sulawesi itu membawa uang 1 juta. Tuhan berkata, uangmu semua ambil Yusa, masukkan amplop. Berapa Tuhan? Semua. 1 juta. Iya. Kasih siapa? Itu orang. Berapa? Semua. Saya datang ke tempat orang itu. Ini, ambil. Loh, Pak Yusa tidak butuh. Siapa bilang tidak butuh? Loh, jujur terus terang, ya toh? Siapa? Apa kalau penginjil itu tidak butuh duit? Siapa bilang? Saya bilang. Lah kenapa kamu kasih? Allahku yang menyuruh. Loh, ini kan hasil kerjamu selama 2 minggu. Tapi Tuhan sudah berkata, salurkan semua. Nah buat kamu, Allah sudah menyediakan. Bagaimana caranya? Tidak tahu, yang penting menyenangkan hatinya Tuhan. Sampai di rumah saya tanya istri saya. Lalu dia tanya dulu, saya datang. Kamu tidak bawa duit ah? Wah, lu kok kamu tahu? Saya tahu, kamu pasti tidak bawa. Kenapa? Karena Allah sudah memberkati saya. Dia bilang gitu. Oh ya, sebab dia sudah tahu. Kalau berkat dikirim langsung ke tempat dia, pasti Yusa tidak bawa duit. Lalu dia bilang, kamu tidak bawa duit? Nah, habis. Saya bilang, suruh memberi. Karena Allah sudah tahu, aku sudah diberkati berlimpah. Berapa? 2. Aku nyalurkan 1, kamu dapat 2. Ya, itu Tuhan. Saudara tahu? Tapi jangan punya pikiran seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Aku ngasih dulu supaya mancing dapat 100. Pasti tidak dapat kamu. Karena motivasimu salah. Motivasi untuk melayani Yesus, menyenangkan Yesus. Apapun yang kau lakukan dengan motivasi yang tulus dan jujur, Allah akan memberkati. Kepercayaan kita harus dirubah. Misi kita harus dirubah. Visi kita harus dirubah. Menyenangkan hati Yesus. Kerja keras belum tentu menyenangkan Yesus. Tetapi yang menyenangkan hati Yesus menurut pada waktunya. Dan berhenti pada waktunya. Yesus senang. Maka dari itu saudara, hidupmu harus diperiksa.
Sudahkah malam siang hari ini aku punya konsep yang baru dengan Yesus? Bukan konsep ikut Yesus hanya ingin berkat, tapi ikut Yesus mau menyenangkan hatinya Dia. Dan segala perkara akan disediakan bagimu dan bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan anak-anak-Mu pada saat ini sudah mendengar, dan sekarang tiba waktunya Tuhan Roh Kudus Engkau periksa anak-anak-Mu. Kalau sampai saat ini mereka masih punya konsep untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk memperalat Tuhan, dan tidak untuk menyenangkan hatinya Tuhan, ampuni Tuhan. Dan pada siang hari ini, mereka mau berjanji mengubah cara pengikutan mereka kepadamu. Dan hamba-Mu merindukan Tuhan, mereka mengalami seperti yang hamba alami. Supaya tiap-tiap pribadi punya pengalaman dengan Engkau dan menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena hamba percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu tepat pada waktunya menolong kami. Engkau tahu segala kebutuhan dan keperluan kami. Engkau tahu segala sakit penyakit kami. Engkau tahu segala kekurangan dan ekonomi kami. Engkau tahu problema kami. Engkau tahu kerinduan kami, Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, belajar kami menurut kepadamu, tapi tidak memikirkan secara akal kami sendiri. Karena kami tahu Yesus mampu melakukan segala perkara. Yesus sangat berarti dalam hidup kami. Karena mendapat Yesus, mendapat segala-galanya.